مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. ليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك. يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان مغرى جودك مليان جد لنا بالغفران. شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان sama-sama semuanya. يا رمضان بالقبول والغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان مغرى جودك مليان جد
شيء الله يا رمضان شيء الله يا رمضان شيء الله يا رمضان بالقبول والغفران Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Masih semangat? Udah pada lemes kayaknya ya. Hah? Masih semangat? Aduh, saya lupa lagi bahasa Hongkongnya apa. Dingin gak bahasa apa? Kalau saya terima kasih ya. Kalau yang apa? Dingin gak apa bahasa itu? Tungtuma. Nah, ya udah benerin aja deh ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita lanjut kembali. Tadi kita udah lanjut. Tadi saya habis ketemu Abu Sri tadi ya. Jadi ketemu lagi di sini. Alhamdulillah luar biasa. Ini kesempatan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngumpul semua, ngumpul dengan teman-teman kita, ngumpul dengan sahabat-sahabat kita, menjaga silaturahmi. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang percaya dengan Allah dan juga percaya dengan hari akhir, maka baginya dia untuk bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita semua bersyukur atas nikmat Allah, akan ditambah lagi sama Allah. Dan nikmat itu bukan cuma berupa materi. Banyak di antara kita yang salah menganggap nikmat dari Allah hanya dianggap materi saja, seperti kekayaan, uang dan seterusnya. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Kita memiliki iman dan Islam. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala termasuk juga kita bernafas. Al-Imam Al-Ghazali, beliau ini orang yang betul-betul memperhatikan dan betul-betul bersyukur. Bahkan saking bersyukurnya beliau, Al-Imam Al-Ghazali setiap beliau bernafas, beliau hitung nafasnya beliau. Hitung, dan setiap beliau bernafas mengucapkan nama Allah, Allah, Allah. Saking begitunya ulama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan hal kecil yang gak pernah kita perhatikan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Dulu udah ada orang-orang yang kufur, di mana dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwasanya dulu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini kaum yang luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ini diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala bagus. Fasilitas dikasih banyak sama Allah. Tumbuhan mereka, airnya mereka deras, luar biasa bagus. Saking mereka hebatnya, peradaban mereka luar biasa pada saat itu sudah berkembang. Sehingga mereka itu hobinya suka bikin bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, di zaman sekarang, akhir zaman, kita makanya melihat ada bangunan-bangunan yang tinggi. Salah satunya ada di Dubai. Ya, sekarang di dunia-dunia itu lagi berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini luar biasa. Mereka tiap harinya bangun bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang dimana di zaman itu nggak ada satu wilayah yang sama seperti mereka. Namun lihat, mereka kufur. Mereka nggak bersyukur kepada Allah. Allah kirim kepada mereka Nabi Allah Hud. Nabi Hud juga berdakwah, ngasih tahu, ayo kembali kepada Allah. Mereka menantang Allah, justru mereka jadi menyembah berhala. Maka lihat, diazab oleh Allah. Ini azabnya luar biasa.
7 malam 8 hari angin kencang. Kalau di sini ada angin typhoon, betul? Saya tahu dong. Ya. Saya tahu. Jadi itu azabnya luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran dibilang angin itu kalau kena manusia udah jadi serbuk. Seperti serbuk-serbuk yang bertebaran. Itu anginnya luar biasa. Angin badai yang sangat dingin. Hancur begitu saja. Bayangin. 7 malam 8 hari angin itu terus-terusan habis mereka. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Lalu juga ada kaum Thamud yang dimana Allah Ta'ala kirim kepada mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh ini orang yang soleh, luar biasa hebat. Dakwah, mereka menentang Allah. Nah ini kaum Thamud lebih istimewa lagi. Gunung-gunung dijadiin rumah. Kayak kalau bahasa kita kan sekarang udah ada tunnel. Nah itu kalau mereka di zaman dulu belum ada teknologi kayak sekarang. Mereka bangun itu gunung-gunung, mereka hancurin, mereka pahat jadi rumah-rumah. Wathamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Lalu bangun bangunan yang tinggi, menentang Allah. Mereka kufur atas nikmat Allah, gak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama nyembah juga berhala. Lihat adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih parah lagi. Pertama, dikasih suara halilintar yang besar sampai mereka jatuh, kuping mereka sakit. Ketika mereka jatuh ke tanah, Allah Ta'ala kasih azab lagi, dikasih batu-batu yang besar kena kepada mereka. Ketika batu-batu itu jatuh kepada mereka, gak sampai di situ, ditambah lagi kasih gempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hancur badan mereka, kemana-mana gak ada sisanya sama sekali. Nah ini orang-orang yang menentang Allah, kufur atas nikmat Allah, gak pernah bersyukur hidupnya. Lalu dilanjut lagi dalam ayat ini, wa fir'auna dzil autad, sama juga Fir'aun. Fir'aun tahu Fir'aun? Fir'aun lebih parah, ngaku dirinya sebagai Tuhan. Lebih lagi menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewenang-wenang melakukan dalam suatu negeri, lihat habis begitu aja, gak ada sisanya. Kalau kita lihat sekarang ada jasadnya, itu sebagai peringatan bagi kita. Peringatan agar kita jangan kufur, agar kita tidak menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut lagi, alhamdulillah. Tadi kita bahas secara zahir di sesi pertama. Sekarang kita bahas secara batin, hati kita. Kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa, betul? Nabi Adam itu manusia, nabi yang pertama. Tapi Nabi Adam melakukan kesalahan ketika di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memakan buah khuldi. Ini Nabi Adam aja melakukan kesalahan, apalagi kita. Nah, di dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ada 3 yang bisa kita tanamin. Ini mudah diingat sama kita. Ulama memberikan kasih contoh bagi kita, ada 3 atau 3 kelas bahasanya. Orang itu untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hatinya. Yang pertama, takhalli. Takhalli ini artinya menjauhkan, melupakan, melepaskan. Dulu kita melakukan maksiat, dulu kita punya salah sama orang, dulu kita punya salah sama semua. Lupakan, jauhkan. Yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Apalagi kita punya dosa sama Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku mengampuni seluruh dosa, kamu memohon ampun kepada saya sekarang, akan kuampuni engkau. Apapun dosanya, kecuali 1. Dosa yang Allah Ta'ala sangat murkai, yaitu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati. Atau kita juga mengakui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang lain, hati-hati. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu menghampiri saya, memohon ampun kepada saya, kata Allah, akan kuampuni engkau. Nah ini takhalli. Jauhkan, lupakan kesalahan-kesalahan yang dulu. Yang kedua, tahalli, menghiasi. Hiasi diri kita, hati kita. Hati ini adalah inti dari
tubuh kita. Kalau kita pengen belajar ilmu, pengen cepat masuknya, yang pertama dibenahi adalah hati kita. Karena hati ini adalah pintu ma'rifat. Termasuk seseorang jika ingin belajar tentang ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dulu benahi. Tahalli, benahi hatinya, hiasi dirinya dengan apa? Membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran dengan sedekah, dengan mengingat Allah, dengan membaca sholawat, dengan membaca sirah-sirah Nabi SAW, membaca kisah-kisahnya Nabi. Jadikan teladan Nabi dalam diri kita. Ini tahalli. Yang ketiga adalah tajalli. Nah, ini adalah puncaknya orang kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia udah lupa sama dunia, dia ingatnya akhirat. Dunia yang menghampiri dia, bayangin tuh. Dia yang nyampirin dunia, tapi dunia yang menghampiri dia. Akhirat dia kejar. Dia ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunianya bagus, tapi akhiratnya juga bagus. Dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jalan ingat nama Allah. Hatinya dihiasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga untuk mengintrospeksi diri kita, membenahi diri kita. Takhalli, tahalli, tajalli. Ini luar biasa, tasawuf, membenahi diri kita. Nah, lalu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita lihat apa yang bisa kita jadikan contoh, apalagi di kehidupan zaman sekarang, era digital. Kita lihat anak-anak kita, banyak anak-anak kecil atau anak yang sudah remaja, kalau ditanya, coba sebutin aja satu kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jakarta misalkan contoh, zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, jangankan dia tahu, dia nggak paham. Kalau kita buka di sosial media, coba sebutin aja satu kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak bisa sebutin. Gak kenal dengan nabinya. Padahal harus yang dijadikan contoh di dalam kehidupannya, teladan, budi pekerti dalam sehariannya adalah budi pekertinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini terkadang dusta. Kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, lisan kita selalu bilang, oh saya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak pernah ada rasa penasaran dengan kehidupan Nabi. Padahal orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, dia pasti akan penasaran dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih kehidupan Rasul? Bagaimana sih kesehariannya Nabi? Apa aja sih sunnahnya Nabi? Ini orang yang betul cinta kepada Rasulullah. Budi pekertinya Nabi diikuti. Tidak ada satu idola yang lebih baik, yang bisa kita sama-sama ikuti, kecuali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad paling terbaik. Pernah suatu ketika ada seorang buronan penjahat datang kepada Nabi. Ini orang jahatnya luar biasa. Pengen membunuh Nabi juga, bayangin tuh. Jahat pengen membunuh Nabi. Waktu itu Mekah udah banyaknya Muslim. Mekah sudah dipegang oleh Nabi SAW, Nabi sebagai pemimpinnya. Ini buronan ini bernama Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini bingung mau kabur kemana lagi. Ke kanan dia ketangkap, ke kiri ketangkap. Akhirnya dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang ke rumahnya Nabi nggak marah. Nabi tahu ini buronan, Nabi tahu ini penjahat. Nabi pegang tangannya, Nabi ajak ke rumahnya. Masuk ke ruang tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget Adi bin Hatim. Rumahnya Nabi Muhammad ternyata sederhana. Itu lantainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari tanah semua, nggak ada kayak karpet gitu, nggak ada. Maka ketika itu diajak ke ruang tamu oleh Nabi, di situ ada tempat khusus duduknya Nabi, kayak permadani kecil begini, kecil tempatnya, khusus cuma satu buat Nabi. Akhirnya Nabi suruh Adi bin Hatim duduk di situ, Nabi langsung duduk di tanah. Nah, ini apa yang bisa kita ambil contohnya? Budi pekertinya Nabi, teladannya Nabi. Menghiasi diri kita dengan teladan Nabi. Ini bayangin, buronan penjahat, tapi Nabi nggak ingat. Nabi nggak ingat di dalam dirinya Nabi SAW adalah penjahat. Dianggap sama saudara dia. Nabi di tanah. Nabi nggak merasa diri tinggi daripada Adi bin Hatim. Orang manusia yang sempurna, seorang Rasul, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi.
rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah lagi ada seorang Arabi, orang Arab Badui, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Penasaran dengan Nabi, ini benar-benar cinta nih. Orang pedalaman ini benar-benar cinta sama Nabi. Datang kepada Sayyidina Umar, coba ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Penasaran yang luar biasa. Ceritain coba kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Sayyidina Umar gak bisa jawab. Sayyidina Umar nangis. Ketika Sayyidina Umar nangis, Sayyidina Umar menunjuk kepada lagi Sayyidina Bilal bin Rabah yang biasanya muadzzinnya Rasulullah. Datang kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, ceritain kepada saya tentang akhlaknya Nabi. Gak bisa jawab, nangis. Nunjuk lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali gak bisa jawab. Bingung, Arabi ini kok 3 sahabat gak bisa jawab. Sayyidina Ali kembali bertanya, coba sekarang kamu ceritakan kepada saya tentang semua hal yang ada di muka bumi ini. Sekarang di depan saya. Arabi ini bilang gak bisa Sayyidina Ali. Bagaimana mungkin saya ini ngeceritain semua hal yang ada di muka bumi ini sekarang di depan kamu saya ceritain, gak mungkin bisa. Maka Sayyidina Ali bilang, jawaban cerdasnya dari beliau, aku tanya, coba ceritakan tentang seluruh yang ada di muka bumi ini, kamu tidak bisa jawab. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memuji dunia. Allah Ta'ala mengatakan dunia ini kecil, dunia ini penuh dengan sendak gurau. Lalu bagaimana aku bisa menceritakan tentang akhlaknya Nabi, sedangkan Allah Ta'ala berfirman memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlaknya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya? Nah, ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperbaiki diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlaknya Nabi. Pernah Nabi lagi dikasih buah anggur, ya dikasih buah anggur sama Arabi juga. Arabi ini senangnya luar biasa. Anggurnya anggur biasa, dikasih kepada Nabi. Nabi makan 1 suap, 2 suap, 3 suap, sampai habis itu 1 mangkok sendiri sama Nabi. Sahabat yang di sampingnya pada bingung, kok Rasulullah nggak bagi-bagi? Rasulullah senang banget makan. Akhirnya pergi ini orang Arabi ini senangnya luar biasa, makanannya habis dimakan sama Nabi. Ketika Arabi ini pulang, sahabat pada nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menghabiskan makanan itu, kok tidak bagi-bagi dengan kami ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, kamu lihat ketika aku menghabiskan 1 mangkuk anggur tersebut, bahagianya orang yang tadi. Kamu tahu, ini anggur rasanya sepet. Ya, ketawa. Iya, rasanya sepet. Rasanya asam. Kalau saya bagikan kepada kalian, saya takut kalian menimbulkan reaksi di wajah kalian. Oh, ini makanan gak enak. Akhirnya tadi yang ngasih jadi kasihan. Dia jadi kasihan. Makanannya kok gak enak. Dikasih pada Nabi SAW. Tapi Nabi makan. Nabi jaga perasaannya orang yang tadi ngasih. Nabi tetap senyum. Nabi habisin. Walaupun sepet rasanya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana? Hah? Misalkan dikasih durian. Misalkan kayak saya kan mabok durian gak bisa saya. Minum durian aja gak bisa. Dikasih durian gimana? Hah? Dimakan. Nah, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususiyahnya beliau. Beliau ini kayak begitu luar biasa. Bisa nahan. Jaga perasaan hatinya orang lain. Nah ini bisa kita ambil juga faedahnya, hikmahnya. Jaga perasaan hati orang lain. Jangan ada dusta di antara kita. Cukup ya. Nah, saya kasih pertanyaan lagi. Sebutkan sebutkan 9 bacakan
Satu sholawat deh, saya pengen dengerin suaranya orang sini gimana ya. Fadhol, silakan. Bacakan sholawat satu qasidah, ulang-ulang. Di sini ya. Silakan. Sholli ala Nabi Muhammad. Silakan. Ihawa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bacakan qasidah atau sholawat. Salatullah salamullah. Sama-sama semuanya. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Sama-sama sekali lagi. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Ya silahkan. Hadiahnya foto lagi. Tadi saya lupa mau minyak wangi serius. Saya dari Jakarta foto lagi ya. Artinya nanti ke Hongkong lagi insya Allah ya. Iki. Oh, siap. Siji loro telu. Hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi. Sebutkan Nabi yang ditelan ikan. Ikan TK ya. Ulang. Sebutkan Nabi ya, Nabi yang bisa membelah lautan. Membelah. Siapa pamannya Raden Kian Santang? Ya, tentang Nabi ya, tentang Nabi. Sebutkan, nggak bacakan surah An-Nazi'at 1 sampai 5 aja. Nah, silakan Ibu. Silakan. Wan-Nazi'ati Ghurqa. Bismillah. Ya. Silakan Ibu. Monggo. Ya. Kakek saya ini orang Jombang, Bu. Iya, orang Jombang. Monggo. Oke. Hah? Jombang. Oh, tetangga. Masya Allah. Kameranya lagi iklan nih. Silakan. Kerinjungan. Oh, sebentar. Sholli ala Nabi Muhammad. Oh, sebentar. Baik, pelan-pelan Ibu, silakan. Masya Allah. Baik, silakan. Monggo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابحات سبقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Sadaqallah. Lebih dari 5, Masya Allah. Silakan luar biasa. Betul? Siji baratun. Yang mana? Gambarannya banyak banget sih. Ya bisa. Congsai. Anggap benar lah ya. Lupa mulu saya. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya asyiqal Mustafa abshir ilmuna. Ya asyiqal Mustafa abshir ilmuna. قد راق كاس الصفا 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 وانطق وفد الهنا قد راق كاس الصفا وانطق وفد الهنا. Sama-sama semuanya. Ya عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد راق كاس الصفا 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 وطاب وفد الهنا. قد راق كاس الصفا وطاب وفد الهنا. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
satu kisah terakhir yang insya Allah mudah-mudahan untuk menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Sya'ban, di bulannya Nabi. Dulu pernah ada orang yang datang kepada Nabi. Nabi pada saat itu sedang berkhutbah. Ketika Nabi sedang berkhutbah dalam hari Jumat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah didatangi oleh orang. Ketika didatangi oleh orang, jubahnya Nabi ditarik sama orang ini, sampai bajunya beliau itu ketarik, badan beliau ikut tertarik. Beliau sedang berkhutbah. Karena memang kalau dalam hukumnya orang yang sedang berkhutbah tidak boleh untuk dia harus fokus di dalam khutbahnya. Artinya dia sedang berbicara, tidak boleh diganggu. Maka ketika itu ada orang yang datang pada Nabi, ditarik jubahnya. Sahabat Nabi yang ada di samping Arabi ini suruh duduk. Nabi sedang berkhutbah, jangan diganggu. Biarkan Nabi melanjutkan khutbahnya. Ketika disuruh duduk, selesai daripada yang namanya khutbah beliau dalam sholat Jumat. Setelah sholat Jumat beliau pulang, beliau nanya, tadi yang narik saya mana, kata Rasulullah. Ternyata ini datang pada Nabi. Kenapa wahai fulan bin fulan? Saya ingin bertanya ya Rasulullah. Tanya apa? Kapan kiamat bakal terjadi? Ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Kata Rasulullah, emangnya apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kok kamu nanya kapan kiamat bakal terjadi? Emang udah siap? Kita belum ya. Udah siap. Nah, katanya Arabi, ya Rasulullah, apa yang saya persiapkan untuk hari kiamat? Saya ini ibadah saya tidak seperti orang soleh. Sholatnya saya, sedekahnya saya, puasanya saya tidak setotal orang-orang soleh yang luar biasa ibadahnya, luar biasa hebat. Total dalam ibadahnya mereka. Saya tidak seperti mereka ya Rasulullah. Tetapi ada satu hal yang saya tanamkan di dalam diri saya, yaitu adalah rasa kecintaan saya kepada Allah dan juga kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ ada Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada Arabi ini dengan tersenyum. Nabi mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dia cintai. Artinya nanti di hari kiamat, kalau kita cinta sama Nabi di dunia, betul-betul cinta dan kepada Nabi SAW, akan dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Atau dengan orang soleh, kita cinta kepada orang soleh, akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Ini faedah terakhir insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Maka mari sama-sama kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengangkat tangan kita, taruh hati kita di dalam kita dengan khusyuk. Fokus kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hajat-hajat kita, apa yang kita pengen kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun juga di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang min ahlul khair, orang-orang yang baik di dunia maupun juga di akhirat. Jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang saleh dan saleha, hamba-hamba yang dekat denganmu ya Allah. Jangan jauhkan hati kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jauhkan hati kami dengan orang-orang saleh. Jangan jauhkan hati kami dengan orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, berikan rahmat kepada keluarga kami. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah.
Jadikanlah kami yang ada berada di sini ya Rabb. Jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang makin hari makin dekat denganmu ya Allah. Menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah, bukan orang-orang yang menjauh darimu ya Allah. Sering kami selalu melakukan kesalahan, kami melakukan dosa, maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang diterima olehmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan pandangan khusus darimu ya Allah. Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikanlah kesempatan bagi kami untuk nanti di yaumil akhir berkumpul dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan jauhkan hati kami dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah hati kami, pikiran kami, selalu apa yang kami lakukan di muka bumi ini mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkanlah kami dengan para sahabat, dekatkanlah kami dengan para aulia, dekatkanlah kami dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dan jangan jauhkan kami dari mereka yang selalu menuntun kami kepada jalan-jalan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami memiliki orang tua, kami memiliki keluarga di rumah kami ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, dan jadikanlah diri kami menjadi diri yang lebih baik ke depannya ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Kami rindu dengan bulan suci Ramadan ya Rabb, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkanlah keimanan kami, kuatkanlah ketakwaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersih, jadikanlah hati kami hati-hati yang bersih, hati-hati yang diterima oleh-Mu ya Allah. Dan juga jadikanlah anak-anak kami yang ada di rumah kami menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan juga orang tua kami, berikanlah kepada mereka sehat walafiat, berikanlah kepada mereka panjang umur, berikanlah kepada mereka keberkahan. Dan juga majelis kami yang ada di Hongkong ini ya Allah, mudahkanlah, lancarkanlah ya Allah, besarkan ya Allah untuk selalu membawa kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan juga panitia penyelenggara acara ini ya Allah, berikanlah keberkahan ya Rabb. Jadikanlah acara ini menjadi acara yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah, dinaungi daripada keberkahan dari-Mu ya Allah, dinaungi maghfirah dari-Mu ya Allah, ampunan dari-Mu ya Allah, bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taghfirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kami meninggal ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang dipermudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah. Khatimah ya Allah biha. Kita bacakan Fatihah terakhir. Baru saja ada teman kita, saudara kita yang meninggal dunia jam 2 tadi. Maka kita doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
diangkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat dosa-dosanya. Allah Ta'ala jadikan makamnya Allah min riyadil jannah, taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada seluruh amal ibadahnya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan alhamdulillah, doakan saya juga ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Saya baru ulang tahun. Ya, doain biar makin soleh ya. Ya, jadi anak yang soleh, biar bakti sama orang tua. Ya, jadi orang yang rendah hati, biar dipermudah dalam belajar. Ini saya dalam tahap belajar, mohon maaf pada salah kata. Kita saling sharing insya Allah ya ibu-ibu ya. Kepada semua, mudah-mudahan bisa ke Hongkong kembali insya Allah. Besok saya pulang. Jadi doain mudah-mudahan lancar perjalanannya, dipermudah selamat sampai tujuan. Ya Rabbal. Saya boleh pantunnya? Ada pantunnya? Jalan jalan-jalan ke Rawabelong. Jangan lupa membeli singkong. Jadi orang jangan suka bohong. Nanti bisa digigit kingkong. Jalan-jalan ke Samarinda. Jangan lupa membeli benda. Pengen punya teman yang selalu ada? Ya alwi aja. Ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Burung dara, burung merpati. Burung betet, burung beo. Tuhan nama burung. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib sebentar, untuk bisa duduk sebentar, adalah khusus untuk Habib. Baik. Karena hari ini katanya ulang tahunnya ya. Jadi kita bersama-sama bersolawat khusus untuk beliau, agar beliau ke Hongkong lagi ya. Agar tidak lagi menolak undangan kita. Semoga kita salawat khusus untuk Habib Halwi. Semoga panjang umur, berkah barakah bita'atillah, dan cinta kita kepada jamaah semua di Hongkong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya biladika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya biladika mabruk.
Sangat pilot. Samyat Philo. Samyat Philo. Happy birthday. Kan santai kihong. Apa lagi? Terus cepet dapat jodoh. Kayaknya belum kalau jodoh. Insya Allah. Alhamdulillah demikian pengajian dan kemasholawat kita bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semudah kita mendengarkannya, semudah kita menjalankannya, terutama menjalankan sholat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua sebagai hamba Allah semakin dicintai oleh Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW diterimanya, sehingga kita semuanya kelak berada dalam surga bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama terima kasih jamaah sekalian yang telah berhadir dalam pengajian ini. Kita bersama-sama. Alhamdulillah dapat kabar katanya bulan 7 kesini lagi, insya Allah tuh langsung dikabulin sama Allah. Masya Allah, terima kasih Habib. Mudah-mudahan bulan 7 ketemu lagi. Kayaknya udah tambah gede nanti kalau bulan 7. Tambah semangat nanti sholawatnya ya. Yang daftar ya banyak juga sih, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih jamaah sekalian. Telah berakhir pengajian hari ini, tapi insya Allah kecintaan kita terus akan berlanjut kepada Nabi Muhammad SAW. Terutama hari ini kita bersolawat bersama cicit beliau. Insya Allah kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah haji dan umrah, bisa bersimpul di makam Nabi Muhammad SAW, bisa bersimpul di Ka'bah, kita bisa meminum air zam-zam langsung kita di Makkah Madinah Al-Munawwarah. Kami dari seluruh panitia memohon atas segala kesalahan, baik tempat penggunaan maupun perkataan. Semoga jamaah memaafkannya. Jangan lupa tanggal 20 April ngaji bersama Ustadz Irfan di Masjid TST. Kalau belum ada tiket, panitia di depan bersedia. Semoga semakin cinta kepada pengajian, istiqomah, kokoh akidah kita, kuat iman kita sampai yaumul qiyamah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum wa nafsikum bitaqwallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban balikna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.